Haleluya. Salam damai sejahtera. Semoga semua dalam keadaan yang senantiasa sehat dan baik-baik saja. Syukur puji Tuhan, kita dapat lagi berkongsi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perkongsian. Perkongsian kita pada kali ini adalah bertajuk, jika ada seorang yang menderita dan sakit. Kita lihat di dalam Alkitab seperti biasa, Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayat 14. Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayat 14. Ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. 12. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara dan saudari, menjadi pengikut Yesus, beriman kepada Yesus, tidak selalunya kita dalam keadaan yang baik. Mengikut Yesus tidak berarti bahwa kita tidak mengalami hal-hal buruk yang terjadi di dunia ini. Walaupun percaya Yesus dan mengikut Yesus adalah satu pilihan yang tepat, satu pilihan yang baik, tetapi dalam realiti kehidupan kita, selagi kita berada di dunia ini, kita semua akan mengalami keadaan yang serupa dengan orang-orang dunia. Jadi saudara, bukan soalnya mengapa umat Tuhan menderita dan sakit. Persoalan yang lebih perlu atau yang lebih penting bagi kita sebenarnya adalah, apakah yang harus atau yang penting saya lakukan jika sekiranya menderita atau sakit. Sewaktu kita bertemu dengan keadaan yang tidak baik, janganlah ada pandangan atau pemikiran yang salah. Murid-murid Tuhan Yesus pernah melakukan kesalahan ini. Mereka melihat sesuatu yang tidak baik dan timbul pula pikiran-pikiran yang salah. Mari kita lihat di dalam Alkitab menceritakan peristiwa ini. Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat 3. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, apabila melihat seorang buta sejak lahir, timbullah pandangan-pandangan yang salah di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Bagi mereka sudah tentulah ada perbuatan dosa yang telah terjadi, sehingga ia bernasib malang atau buruk, buta sejak dilahirkan. Pada pandangan murid-murid Tuhan Yesus, kalau bukan dosa orang itu, sudah tentu dosa dari kedua orang tuanya. Maksudnya, kesan daripada dosa yang dilakukan oleh orang tuanya terjadi kepada anak mereka. Namun Tuhan Yesus menegur pandangan mereka yang salah itu dan memperbetulkan, meluruskan pengertian mereka supaya benar dan tepat
seperti firman Tuhan. Daripada perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 3 itu, bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia, artinya semua yang terjadi itu, entah itu baik, entah itu jahat, Tuhan dapat menyempurnakan kehendaknya di dalam diri seseorang itu. Yaitu apa yang terjadi kepada seseorang itu dapat menyatakan kemuliaan Allah. Seseorang itu dapat dibawa untuk mengenal Allah dan memuliakan Allah kepada orang itu maupun kepada orang lain yang melihatnya. Kita harus memiliki sikap yang benar apabila kita melihat ataupun kita sendiri berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ini sekaligus menjawab apakah yang harus kita lakukan jika dalam keadaan menderita ataupun sakit. Apakah yang harus kita lakukan, saudara dan saudari? Kita belajar firman Tuhan, maka kita berdasarkan kepada firman Tuhan, bukan pertimbangan-pertimbangan manusia. Baik, yang pertama, apa kata Alkitab? Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayat 14 yang menjadi pokok perbicaraan kita ini, sudah dinyatakan apakah yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, berdoalah. Dikatakan di dalam ayat 13 tadi, Yakobus pasal 5 ayat 13, jika ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi menderita ini termasuklah sakit, penyakit, dan sebagainya. Mengapa kita harus berdoa, saudara? Sekurang-kurangnya ada 3 sebab. Pertama, karena ada janji Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Yang kedua, karena ada kekuatan di dalam doa. Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan yang ketiga, ada perlindungan Tuhan. Jadi karena itu, kita harus berdoa. Apabila kita berdoa, kita telah melakukan sesuatu yang benar, yang tepat sekali. Itu merupakan satu suruhan Tuhan, satu perintah Tuhan. Kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, dari ayat itu mengingatkan kita bahwa kita kenalah berdoa. Kita harus berdoa. Berdoa adalah satu tindakan yang patut diambil oleh setiap orang. Ada orang yang mau kesembuhan, tetapi dia sendiri tidak berdoa. Dia mau orang datang ke rumah dia untuk berdoa bagi dia, tetapi dia sendiri tidak berdoa. Dia sendiri tidak mau datang ke gereja berdoa. Dia sendiri tidak mau tampil ke hadapan untuk berdoa. Seringkali apabila para pendeta memanggil para jemaat, sesiapa yang belum menerima Roh Kudus atau memerlukan tumpangan tangan, sila tampil ke hadapan. Yang tampil itu kebanyakannya anak-anak saja. Yang dewasanya pergi kemana? Jadi kita harus mementingkan doa, dan sendiri kita juga harus berdoa. Karena ada kekuatan di dalam doa, ada janji di dalam doa, dan ada perlindungan di dalam doa. Walaupun ada kalanya kita tidak terus atau langsung menerima jawaban dari doa, tetapi doa sudah menjadi satu nadi di dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa, yaitu seperti nafas hidup kita. Mesti senantiasa berdoa. Baik, apa lagi yang harus kita lakukan, saudara?
Yang kedua, dalam ayat 14 mengatakan, kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua untuk mendoakannya. Jadi harus memanggil penatua. Penatua itu termasuklah pendeta, diaken, tetapi di sini mewakili semua penatua. Kita memanggil penatua, bukan memanggil bomo. Bomo itu adalah dilarang keras di dalam Alkitab, dilarang oleh Tuhan, dan itu adalah dosa besar. Jadi jangan kita memanggil bomo. Harus memanggil penatua, pendeta, diaken untuk mendoakan kita. Bomo-bomo itu adalah konco-konco si jahat. Kita tidak menafikan mereka itu ada kuasanya, tetapi kuasanya itu datang dari mana? Datang dari kegelapan, yaitu dari si setan atau roh-roh jahat. Itu tidak usah mengherankan. Alkitab telah mengingatkan. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kuasa yang mereka gunakan itu berasal dari si iblis atau roh-roh jahat. Sehingga banyak orang disesatkan karena keajaiban-keajaiban yang mereka lakukan memang sangat menarik. Sehingga ada orang yang berkata, oh mereka itu sungguh-sungguh bukan bomo palsu, mereka itu bomo benar. Apa yang dikatakannya terjadi. Mereka sungguh baik, mereka menyembuhkan, memberikan obat dan sebagainya. Sehingga orang memberikan uangnya kepada bomo, tetapi tidak memberikan uangnya kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan payah sekali, susah sekali. Tetapi untuk hal-hal sedemikian, mereka sanggup memberikan uang yang banyak kepada bomo-bomo tersebut. Mereka lebih bersandar kepada bomo-bomo daripada bersandar kepada Tuhan. Jangan sedemikian. Jika ada di antara kamu yang menderita dan sakit, baiklah memanggil para penatua, pendeta, diaken. Baik, yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan? Bersabar. Bersabarlah. Karena tidak semestinya kita berdoa hari ini, kita akan sembuh. Ada orang yang sakit, didoakan sekali, langsung sembuh. Tapi ada yang berkali-kali didoakan, baru sembuh. Dan ada pula yang tidak sembuh-sembuh. Jadi karena itu kita harus bersabar. Bersabar ini bukan sehari dua, bukan seminggu sebulan, mungkin bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai kepada kedatangan Tuhan. Di dalam Alkitab kita dapat melihat ada beberapa keadaan kesembuhan terjadi. Jika sekiranya penyakit itu adalah pencobaan setan, akan sembuh. Seperti yang terjadi kepada Ayub. Semua yang terjadi kepada Ayub itu hanyalah pencobaan. Maka Tuhan menggunakan itu untuk menguji Ayub pula. Maka akhirnya Ayub sembuh dan Ayub mendapat pemulihan seperti keadaan yang dahulu. Jika ada kehendak Tuhan, kita pasti akan sembuh. Seperti orang buta yang sejak dilahirkan itu. Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi ada kehendak Tuhan. Seterusnya, jika mukjizat terjadi, maka akan ada kesembuhan. Ini seperti yang terjadi kepada Raja Hizkia. Dia seharusnya mati. Sudah diwartakan oleh Nabi. Tetapi kemudian, karena dia berdoa, sungguh-sungguh menangis, memohon Tuhan, maka secara ajaibnya, dan ini adalah mukjizat, Tuhan menambah atau memanjangkan usianya 15 tahun lagi. Sungguh panjang sekali, saudara. Jadi itu adalah mukjizat yang terjadi kepada Raja Hizkia yang sepatutnya mati, tetapi bukan
bukan pula dia sembuh dan hidup setahun dua, tetapi 15 tahun. Baik, yang keempat, apa lagi yang harus kita lakukan, saudara? Yang keempat ialah meneguhkan hati. Hati kita ini boleh menjadi lemah, dalam keadaan terjepit, terdesak, menjadi lemah, dan mungkin putus asa. Dan kecewa juga. Jadi kita kenalah teguhkan hati kita. Jangan kita berendam dengan air mata. Jangan kita menghina diri. Jangan kita bersungut-sungut dan mempersalahkan diri ataupun mempersalahkan orang lain. Jangan menyerah kepada keadaan yang buruk itu. Kita harus teguhkan hati. Kita harus bangkit semula daripada kejatuhan ataupun keadaan kita yang tidak baik itu. Jadi kita teguhkan hati kita apabila kesembuhan tidak kunjung tiba. Jangan kita kecewa dan berputus asa. Mohon Tuhan, teguhkan hati kita. Kita mencontohi Ayub. Ayub berkata, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Kata itu dia meneguhkan hatinya. Juga dengan Daud. Sewaktu dia terjepit, pengikut-pengikut setianya juga sudah marah kepadanya. Mau melemparkan dia dengan batu sampai mati. Mau membunuh dia. Tetapi Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, begitu kita teguhkan hati kita. Kita lawan. Jangan kita larut di dalam keadaan yang tidak baik menimpa kita. Saudara dan saudari, marilah kita terus beriman dan bersandar kepada Tuhan. Jika ada di antara kita yang menderita dan sakit, baiklah ia berdoa, baiklah ia bersabar, meneguhkan hati, dan memanggil para penatua untuk mendoakan. Jadi perkongsian kali ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Jumpa lagi. Haleluya. Amin.